Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini polling dari Iwan Fals begitu ya. Ini menarik begitu kan. Ya, ternyata dari polling ini begitu kan ya. Polling sementara dari dari 16.000 voters ya. Hasil akhirnya begitu kan ya. Ini masih belum hasil akhir begitu kan ya, dan bahkan 77.000 tayang begitu ya. Ternyata Anies Caimin itu 64% dibandingkan dengan Ganjar hanya 17%, Prabowo 12%, AHY 5%. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa Anies Caimin ini kan punya pasangan, tentu punya kekuatan luar biasa di situ, 64% begitu ya. Jadi ada keunggulan yang sangat luar biasa dan fantastis ketika Anies Baswedan ya bergandeng dengan Caimin di situ begitu ya. Dan bahkan ini menang kalau menurut saya pribadi 64% kalau dikalkulasikan dengan survei hari ini ya menang telak di situ begitu ya. Karena pada akhirnya Pak Ganjar 17 kalau memang ditambah dengan wakil nanti Prabowo ditambah wakil mungkin ya bisa saja hanya bergeser dari yang awalnya Anies Baswedan 64 kalau dibagi dua ya sekitaran 17% ya sekitaran mungkin ya 25% begitu ya. Jadi Pak Prabowo 25%, Ganjar 25%, ya Anies ya bisa saja 50% begitu, lebih begitu 51% secara kalkulasi itu begitu ya. Yang namanya polling itu kan sebagai tolak ukur dampaknya luar biasa begitu. Saya kira ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa Anies Caimin sangat luar biasa begitu. Diprediksi akan menang satu putaran begitu ya. Ini yang berani pasti pilih Anies Baswedan ya. Bahkan final resort ya Anies Caimin amin yang menang. Insya Allah lanjut pilpres beneran. Amin ya robbal alamin begitu. Sangat luar biasa begitu. Kapan lagi kita mau ada perubahan bangsa kita begitu ya kalau bukan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Amin. Ini banyak yang mendukung Anies Baswedan. Sangat luar biasa sekali begitu ya. Ini polling pertama begitu kan ya. Belum lagi nanti ada kampanye dan sebagainya begitu ya. Tapi kita tunggu saja di channel Hodari Podcast Rakyat juga ada polling. Kita tunggu saja hasilnya ya 3 hari ini begitu. Tapi saya mengambil dari polling dari Iwan Fals ini sebagai tolak ukur aja dulu begitu kan. Ternyata dan banyak di kalangan warga Nahdien atau warga NU yang kemudian mendorong bahwa Caimin harus menjadi ya cawapres di situ begitu. Dan bahkan itu bersatu di situ begitu ya ini. Dukung warga NU Caimin ya dan PKB DPP PKB jadi wapres di 2024. Titik. Hindari akun-akun yang melemahkan ya perjuangan warga NU menjadi wapres di 2024. Caimin sangat tekun dan sabar ya, jebolan FISIP UGM Intelek mengelola PKB sejak 2005 ya 18 tahun, dahsyatnya luar biasa. Perkembangannya luar biasa di situ begitu ya. Apa yang mau diragukan? Ya tidak perlu kita ragukan Anies Baswedan dengan Caimin ini begitu ya. Satu sisi dia Anies Baswedan orang HMI begitu kan, aktivis HMI, terus kemudian Caimin adalah aktivis PMI. Jelas kalau disatukan kita punya peran penting sebagai intelektualitas, sebagai organisatoris begitu kan, disatukan di situ begitu ya. Ini menarik begitu ya. Anies, ini banyak sekali. Pilihlah Anies, pilihlah Amin di situ begitu. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau menurut saya pribadi sangat luar biasa begitu. Apalagi polling-polling seperti ini muncul begitu kan ya. Apalagi pollingnya sudah 19.000 voters ya yang sudah memilih Caimin begitu di di Iwan Fals begitu kan. Di polling Iwan Fals begitu kan ya. 16.000 begitu. Ini saya rasa bahwa masyarakat Indonesia ini harus berpegangan teguh bahwa polling itu sebagai tolak ukur kita bahwa ya calon-calon kita ada kemenangan yang sangat fantastis di situ begitu ya. Bisa saja diprediksi ini akan menang satu putaran begitu ya. Anies Caimin sangat luar biasa. Apalagi ditentukan di kalangan Jawa Timur begitu ya. Sudah jelas di kalangan Jawa Timur itu ya kalau tidak PDIP ya PKB begitu yang menang. Pada hari ini di 2024 karena Caimin menjadi cawapres, saya kira 100% itu adalah PKB begitu. Kemenangan mutlak di situ begitu ya. Dan beredar suara-suara yang kemudian kalau di Jawa Tengah lumbungnya Pak Ganjar sekarang sudah terbagi 3 begitu ya. Ada Caimin, terus kemudian ada PDIP, terus kemudian ada Pak Prabowo di situ begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Bisa saja Pak kalah di Jawa Tengah begitu kan. Karena pada hakikatnya politik kita itu kan dinamis begitu ya. Kita lihat saja peran penting dari Caimin ya sebagai cawapres. Itu bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan begitu ya.
Mas sampean ngerti ora ya sing kudu pilih Amin ya ra usah wedi karo wong liyane. Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu. Tapi inilah demokrasi kita begitu kan ya. Tetapi banyak sekali pro dan kontra. Masalahnya ini cuma di tweet Bang Iwan Fals. Ya sebagai tolak ukur begitu kan. Karena followersnya juga banyak, votersnya juga banyak begitu kan. Karena mungkin melihat bahwa bagaimana kalau Anies Baswedan dengan Caimin berhadapan langsung kalau kita buatkan polling, bisa saja next ini menjadi kemenangan yang sangat luar biasa begitu dan fantastis begitu kan. Bayangkan begitu ya. Sudah di berbagai media sosial begitu, di berbagai lini medsos kita begitu kan, ya Anies Caimin di situ begitu. Bahkan di satu sisi ya ada yang mengatakan ya aku NU ya, aku PKB begitu ya. Ada yang mengatakan jangan bawa-bawa nama NU dan sebagainya begitu, begitu naif katanya begitu ya. Tetapi saya rasa inilah politik kita begitu ya. Sudah berani bersikap dan memutuskan capres ya Amin, Anies Mohaimin ya harus kita dukung. Wah, ini sangat luar biasa begitu ya. Insya Allah pasangan Amin siap mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Menuju keberubah yang sangat luar biasa begitu ya. Anies Caimin harapan Indonesia adil sejahtera. Wow, ini masih 60% begitu ya hasilnya begitu kan dari 16.000 begitu voters ya yang sudah melakukan itu begitu. Tapi tunggu saja begitu. Ya jangan lupa di channel Hodari Podcast Rakyat juga ada polling di situ. Silakan Anda polling ya, batasnya 3 hari begitu ya, 1 minggu begitu ya. Untuk melihat bahwa bagaimana ya prediksi Anies Baswedan dengan Caimin ini begitu ya. Tetapi saya kira ada kemenangan yang sangat luar biasa begitu. Bisa saja Bang, coba bikin polling Anies Imin, Prabowo Erick Thohir, Ganjar Sandi, Ridwan Kamil AHY ya. Ya lihat saja di polling channel Hodari Podcast Rakyat ada di situ begitu kan ya. Mana yang Anda sukai terserah begitu. Tapi kita lihat saja endingnya nanti begitu ya. Sebelum ya 1 detik terakhir pendaftaran capres-cawapres ditutup, semua bisa berubah setiap saat. Elektabilitas bukan jaminan dukungan, tapi ya isi tas yang menentukan. Betul begitu. Jadi seperti di 2017 Anies Baswedan, bayangkan di dalam survei itu kalah luar biasa begitu. Saking kalahnya begitu sudah tidak punya harapan. Tapi kok tiba-tiba menang begitu. Erdogan juga sama seperti itu begitu. Karena apa? Karena lembaga survei itu kan bisa dibeli begitu kan, ya bisa afiliasinya kemana begitu ya, menghabiskan berapa miliar begitu kan. Tapi kalau kita berpandangan bahwa kepada masyarakat yang selama ini lihat saja begitu kan. Anies Baswedan Caimin ini sangat menjadi potensial yang sangat luar biasa begitu kalau menurut saya pribadi begitu ya. Jadi artinya karena memang politik itu dinamis begitu kan, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi bisa saja 4, bisa saja yang lain begitu ya. Karena ini kita tidak menentu di situ begitu. Tapi saya cukup mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Caimin yang mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan yang sangat drastis luar biasa begitu ya. Dan bahkan sudah diibaratkan kemenangan itu kemenangan mutlak begitu. Saya yakin benar bisa saja bisa 1 putaran begitu ya. Gaskan Caimin. Wah, ini gaskan ya NU, gaskan Caimin. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau ya ada yang mengatakan PKB ya NU ya PKB katanya begitu. Ini sangat luar biasa begitu. Mengapa hal-hal seperti ini menjadi tolak ukur kita itu sebagai bentuk bahwa apresiasi begitu kan ya. Karena begini, persoalan polling ini kan persoalan berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai tolak ukur begitu bahwa ini ada kemenangan yang dramatis begitu kan ya, bahwa bisa saja Anies Baswedan dan Caimin begitu diremehkan tapi tiba-tiba bisa saja menang mutlak di situ begitu ya. Orang di luar sana mungkin hanya berpedoman pada survei ya, tidak tahu dengan realitasnya, sedangkan masyarakat Indonesia membutuhkan sosok Anies Baswedan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.